Jadi dalam merumuskan IPK itu, pertama kita harus menentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh pendidik untuk mencapai. Apa kekuatan atau kompetensi pendaftar menurut Anda dapat menunjang perannya sebagai guru penggerak? Di sini kemudian video pembelajaran, ya, yang memuat bagi kartu-kartu pemahaman saya kata-kata ini, ya, di anak-anak dengan bermain bisa nanti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan diri dulu ya. Saya IPB, dosen prodi PGC. Tadi dari awal sudah beberapa menerima beberapa materi ya. Di antara juga ada kompetensi ya. Nah, hari ini saya juga kompetensi juga ya, tapi khusus satu ya, pedagogik. Ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita semangat dulu dengan bentuk semangat ya. Oke, supaya semangat lagi gitu kan. Ya, kemarin tadi kan sudah ada pelajaran kan. Ya, tunggu semangat kan? Ya, tunggu semangat. Semangat. Kalau sudah mulai turun ya, biar tidak tidak masuk. Ya, boleh semangat dulu juga, tapi berarti tidak dipompa lagi supaya semangat lagi ya. Dan Bapak sekalian ya. Seperti kita juga mengajar dulu ya, kita sharing aja. Kita coba Bapak Ibu sudah punya pengalaman langsung ya di sekolah. Kenapa? Karena salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah membuat perangkat pembelajaran. Ya. Nah, perangkat pembelajaran itu sebagai dasar kita untuk melakukan pembelajaran. Ya. Di antaranya yang maksud dalam perangkat itu termasuk kompetensi pedagogik ya. Itu kita tahu bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru itu berapa macam. Kompetensi apa saja? Pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Jadi 4 kompetensi itu harus dimiliki atau disempurnakan gitu ya. Jadi itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Itu mengatakan bahwa setiap guru itu memiliki kompetensi ya. Pedagogik, profesional, kepribadian, sosial ya. Tapi hari ini kita membahas tentang satu aja, kompetensi pedagogik ya. Nah, mungkin kalau soal pedagogik sudah tahu ya. Ya, kompetensi ya. Nah, jadi kompetensi itu kalau kita lihat dari pengertiannya ya, itu kan bisa Anda lihat itu bahwa merupakan salah dari bahasa Inggris, itu competence ya, yang artinya kecakapan, kemampuan. Itu dalam profesi kita yang dalam apa, yaitu merancang bakat pembelajaran ya. Tadi aja kita tahu ya. Menurut Mulyana ya, kompetensi yang harus bisa itu ya, pedagogik itu ada 8 ya. Pertama, pemahaman terhadap wawasan atau landasan pendidikan ya. Nah, ini biasanya kita terima pada dalam mata kuliah landasan pendidikan ya. Nah, kemudian pemahaman terhadap pendidik ya. Mungkin ini juga pernah diterima juga kuliah misalnya perkembangan tadi gitu kan ya. Kemudian juga pengumuman kurikulum ya. Ini juga pernah kita dapat dalam kuliah itu tentang pengumuman kurikulum. Kemudian kelimanya rencana pembelajaran atau desain pembelajaran. Ini juga ada dalam desain personal. Kemudian juga itu dapat kan. Nah, kemudian tentang pembelajaran didik
dan dialogis. Ya. Kemudian pemahaman teknologi pembelajaran. Tadi kan Ibu sudah menyinggung bahwa TPEC ya, teknologi pedagogik konten teknologi. Jadi itu dimanfaatkan dalam pembelajaran, di video pembelajaran, PowerPoint ya. Kemudian pemanfaatan teknologi, penilaian hasil belajar dan pengembangan tadi itu memperhatikan berbagai potensi. Ya, mungkin anak punya potensi kan di dalam seni, dalam kepopuleran remaja atau olahraga ya. Itu pengembangan itu diberikan mungkin dalam kegiatan ekskul gitu kan. Jika potensi dia itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya gitu kan. Ya, saya Ibu menggunakan peralatan dalam kegiatan ekskul sesuai dengan minat bakat saya. Nah, kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 16 pemilih itu ya. Nah, itu ada potensi pedagogika itu kemampuan guru yang dengan pemahaman ya terhadap peserta didik dalam melakukan pembelajaran ya, merencanakan melakukan penilaian. Jadi sebelum mereka harus rencanakan dulu apa sih mau diajarkan kan, sudah dilaksanakan, dia menilai hasil pembelajaran. Menurut undang-undang IPA ada beberapa potensi ya. Ini biasanya bisa diperoleh di itu tentang taraf kualitas didik dan guru ya, itu bisa di kami di World Bank juga ya. Oke. Saya seperti tadi ya, yang 10 ya. Kemudian, oke. Sekarang mendesain pembelajaran inovasi. Ya. Jadi kita salah satu di antara 8 tadi yang sebelum kompetisi dalam kompetisi pedagogik itu di antaranya mendesain pembelajaran inovasi. Ya. Nah, soal desain mungkin Ibu udah akan sehari-hari gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah mengajar, kita harus bicara pembelajaran kan, seluruh perangkat pembelajaran. Tapi mungkin pendekatan kita masih konvensional, ya. Kenapa sekarang tujuan pelajaran nomor 1 itu ada teacher center, terpusat mahasiswa, ya. Jadi bukan terpusat pada guru lagi gitu kan. Dulu misalnya kita dulu waktu sekolah gitu kan, ya. Pembelajaran pendekatan itu perlu ya. Jadi guru dari awal tadi itu yang mendominasi, hanya duduk manis gitu kan, ya. Jadi anak sebagai objek, tapi sekarang tadi mahasiswa, anak sebagai subjek, ya. Jadi dia harus aktif, ya. Nah, aktif itu terdapat di mana? Dan desain pembelajaran terbuat, gitu kan. Apakah kita pendekatan dengan konvensional atau sudah bisa skill center ya, siswa kan. Oke, itu dasarnya ya. Ini nggak ada yang perlu kita bahas, Ibu dan ini. Oke. Jadi tujuan ya ini SKS secara lulusan ya, nanti lulusan kali ya. Jadi ada kurikulum 2013 itu ya. Berarti kita merdeka belajar ya. Nah, 2013 kenapa belajar? Saya yakin bahwa ibu masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Itu ada yang sudah revisi 2018 ya. Oke. Jadi ini sudah dibaca juga ya. Nah, jadi komisi yang ada di 13 itu ada KI 1 sikap sosial, KI 2 ke-1 sikap seksual, KI 2 itu sikap sosial, ketiga pengukur dan keempat pemotor ya, tampilannya. Nah, itu kan sudah ada di bukunya ya. Kemudian yang perlu ya, alamat dari situ juga ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini. Nah, jadi di kurikulum 2013 itu kita tahu istilahnya ada seperti dengan tema kan, ada subtema, ada pembelajaran kan. Satu subtema itu diberikan dalam satu bulan namanya kan. Terdiri dari berapa subtema? 4 subtema kan. Subtema 1, subtema 2, 3, dan 4 kan. Nah, dalam satu subtema itu beri berapa pembelajaran? 6 ya. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, oke. Misalnya ini contohnya di subtal 1 itu ada berapa mata pelajaran? Ya. Kan ada 5 ya. 5
ada PPKN, matematik, bahasa Indonesia, PJOK dan SBDP kan. Nah, ini kurikulum itu ada. Itu nggak punya kan, formatnya bisa di-download di Google bisa kan. Kemudian, kalau kita mau bisa berjalan informatik, itu kita mulai dari tadi kan KI sudah tahu, ya. Kemudian KD-nya, ya. Di mana KD itu lihat dari pembelajaran kan? Ya, pelajaran satu, saya pelajaran satu itu kan ada muatannya ada biasa ada 3 ya. Nah, satu muatan itu ada fungsi dasar, ya, fungsi dasar. Fungsi dasar nanti kan harus dirumuskan IPK-nya. IPK itu singkatan dari apa? Indikator atau potensi atau indikator itu kan. Nah, jadi dalam merumuskan IPK itu, pertama kita harus menentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh pendidik untuk mencapai potensi minimal. Jadi maksudnya itu kan kognitif itu ya, itu ada jenjang kan, dan kita berpikir C1 apa itu? Ingat nggak? C2, 3, 4. C1 itu kan ingatan, C2 itu pemahaman, C3 itu penerapan, C4 analisis, C5 evaluasi, C6 kreasi atau cipta ya. Nah, jadi terus satu kali itu dua apa ya? Kemudian dalam rumusan itu kita menggunakan KKO. KKO masih ingat apa ya? Kata kerja personal. Nah, jadi dalam teori grup itu ada 3 domain. Domain afektif, ya, domain kognitif, domain psikomotor. Tiap domain itu punya jenjangnya, ya. Di antaranya untuk misalnya untuk kognitif ada jenjang kan, C1 ingatan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 evaluasi dan kreasi ya. Nah, itu ada kata kerjanya, KKO-nya, ya, kata kerja operasionalnya. Jadi kalau kita mau merumuskan indikator cara kompetensi itu harus menggunakan KKO itu, ya. Apa kalau untuk domain C1 ingatan atau C2 pemahaman C3 gitu kan. Nah, oke, ya. Kemudian dirumuskan dalam kalimat simple, jelas sudah bisa dipahami. Jadi jangan nanti ketika satu IPK itu rumus panjang seperti berapa baris tugas, ya. Kemudian tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi tiap rumusan itu kan tidak boleh mengandung makna ganda, ya. Kemudian hanya menggunakan tindakan. Nah, kemudian memperhatikan berorientasi pada pelajaran, potensi dan butuh serta pendidikan dan kemudian kan, ya, oke. Ini kriterianya kan. Kemudian contoh misalnya ini, KD-nya menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Itu kan sudah ada dalam kurikulum kan, itu kan berubah kan. Tapi kita harus merumuskan dalam bentuk IPK. Nah, jadi setiap rumusan itu harus buat minimal 2 kali IPK-nya, ya. Contoh aja ya. Nah, itu kan. Nanti dia menganalisis macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Itu kan analisis termasuk dalam kelompok KKO kan. C4, ya, C4 kan. Kemudian membuktikan macam penyakit yang mempengaruhi organ manusia dengan melakukan survei, ya. Itu C5, ya. C5 itu kan evaluasi, ya. Maksudnya, ya. Oke. Yang lain itu 4.1 maksudnya K4, P4 apa? Psikomotor kan. Nah, satu itu KD-nya, ya. Nah itu. 4.1 memprestasikan hasil survei yang penyakit yang mempengaruhi organ dan itu P, ya. Psikomotor, ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi nih, ya. Bahasa Indonesia gitu juga kan, contoh aja kan. Ya. Sekarang setelah ini dibuat IPK-nya, indikator capai potensinya, itu kan harus rumuskan tujuan pembelajarannya, ya kan? Nah, kalau tadi dalam satu muatan pelajaran itu ada
IPK-nya, maka rumusnya yang 4 juga minimal ya. Nah, dalam merumuskan IPK ini ada kriterianya. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Kedua, rumusan tujuan pembelajaran itu menggunakan tata kerja personal atau KTO yang dapat diukur. Ketiganya, rumus pembelajaran itu tidak mengandung makna ganda atau tidak boleh makna ganda. Ya. Kemudian rumusan pembelajaran itu menggunakan satu tindakan. Nah, kelimanya, setiap rumus pembelajaran itu harus mengandung komponen A, B, C, D. A itu apa? Objek itu siswa yang didik ya. B-nya, behavior itu sama dengan KO-nya, kerja personalnya. C-nya positioning ya. Nah, D-nya degree itu kriteria yang tercapai ya. Nah, itu jadi dalam setiap hubungan TP itu harus ada komponen itu ya. Nah, contohnya misalnya nih, ya dengan mengamati gambar ya, siswa yang mengamalkan conditioning ya, siswa itu objek dapat membedakan antara gambar komik dan bukan komik, gambar komik ya, behaviornya dengan benar itu degree. Nah itu salah satu rumusan nanti dia pembelajar ya, yang mengandung komponen A, B, C, D kan, kan. Nah kedua misalnya dengan mengamati video ya, itu C, conditioning ya. Siswa itu objeknya dapat menentukan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap pembangunan sosial. Itu behaviornya dengan benar ya, degree ya. Nah itu. Atau nomor 3, contoh 3 ya. Nah, ini salah satu contoh perumusan tujuan pembelajaran yang mengandung komponen A, B, C, D ya. Oke. Jadi ini depan ya. Ya, kira ya. Oke. Sekarang kita mengarah pada tunjangan nomor 21. Nah itu rumusan juga mengandung sana juga ya. Nah misalnya dulu kan ada 3 kategori ya. Rumusan tunjangan berpusat pada siswa, atau rumus berpusat pada guru, rumusan berpusat pada peserta didik, dan rumusan kolaborasi kerjasama antar guru dan siswa. Contoh ibu hasil tadi gitu ya. Misalnya berpusat pada guru. Sekarang era sekarang ya, apa itu harus itu sudah mulai ditinggalkan. Yaitu rumusan konvensional kan ya. Nah, jadi kalau misalnya tujuan pembelajaran berpusat pada guru melalui kegiatan ceramah guru tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Ini berarti orientasi pada guru. Nah, ini yang perlu dirubah dalam desain pembelajaran inovatif ini, ya. Keduanya, contoh kedua, setelah guru memaparkan ya materi secara lisan, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan ini masih tetap berguru, ya. Nah, seperti ini sudah mulai ditinggalkan itu, ya. Kemudian yang sekarang dipakai itu biasanya berpusat pada siswa atau pendidik dan kerjasama guru ya. Contohnya rumusannya kan, setelah mengamati gambar tumbuhan, ya, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Itu salah satu contoh rumusan CP yang berpusat pada siswa ya. Nah, contoh kedua, setelah membaca teks PowerPoint, ya, di layar siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Ya. Itu berpusat ke siswa. Kalau kolaborasi atau kerjasama, rumusnya contohnya tujuan pelajarannya setelah siswa dan guru berdiskusi ya tentang gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Tapi ada kerjasama kolaborasi antara guru dan siswa ya. Atau keduanya setelah bermain peran bersama guru tentang tanaman ya, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang benar. Ini adalah contoh-contoh rumusan yang diharapkan ya dalam desain pembelajaran abad 21 ya. Jadi kegiatan pusat siswa
dan bersama guru siswa ya. Nah, ini adalah rumusan pembelajarannya. Nah, karena contoh kedua berikutnya ya, segini. Katanya kendaraan berbahan satu itu harus dicirikan salah satu ya ada pot atau kemudian berketinggian tinggi ya. Nah, kita tahu dalam berpikir anak itu ada dua bagian, galon dan ada pot. Lot itu rendah. Yang dimasukkan oleh rendah itu apa saja? Yaitu C1, C2, C3 itu rendah ya. Yang tingginya apa? C4, 5, 6 berpikirnya ya. Nah, itu. Sekarang contoh misalnya ini ya. Kecerdasannya mengalih informasi dari seorang tokoh melalui wawancara mengangkat daftar pertanyaan. Nah, indikatornya jika titik satu menyebutkan macam-macam kata tanya, menyebutkan itu kata kerja personal, tapi kelompok lot rendah itu C1 ya. Nah, kemudian kalau levelnya gimana? Yang tinggi mana? Ya, membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat. Membuat itu udah itu termasuk C6 membuat. Ya, berarti itu termasuk. Nah, sekarang kan kita manusia benar itu udah mulai kayak bertingkat tinggi. Ya, bertingkat tinggi ya. Nah, contoh kedua misalnya di penampilan ekskomotor. Melakukan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat baku dalam tulis misalnya. Nah ini menuliskan macam-macam kata tanya. Tuhan juga membuat peta pikiran tentang itu Tuhannya. Jadi dituntutnya bahwa dia rumusan itu harus sudah hampir bertingkat tinggi ya. Ada contoh. Nah itu berhubungan dengan tampilan bertingkat tinggi rumusannya. Karena ini penerapan kok ya. Tidak mereka perabot itu ya, ini buat contoh coba ini ya. Melalui kegiatan mengamati tumbuhan siswa dapat mengidentifikasi diri itu kan masih C1 ya. Ya. Nah, setelah mengidentifikasi bagian tumbuhan siswa dapat menyebutkan itu masih C1 juga, masih lot. Ya. Nah, enggak hot. Nah, hot gimana? Nah, hot sebelah kanan. Melalui kegiatan mengamati tumbuhan siswa dapat membandingkan. Itu kan termasuk analis juga, timpanan ya. Nah, bentuk dan fungsi tumbuhan yang baik ya. Dia setelah mengidentifikasi bagian tumbuhan, siswa dapat menilai bentuk. Menilai itu kan C6 ya, C5 ya, C5 ya. Itu termasuk kok ya. Nah ini perbandingan. Jadi sekarang orientasi bergeser ke kanan. Itu rumuskan gitu kan. Oke, kemudian ya. Nah, contoh berikutnya misalnya bahwa dalam pembelajaran itu kita menggunakan TPEC, teknologi pedagogik. Jadi yang teknologi itu misalnya ini rumusannya ICT ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca buku teks, siswa dapat menyebutkan kata tanya dengan ini masih tidak orientasi pada teknologi. Nah, yang teknologinya itu melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Video itu teknologi, poin teknologi, ya. Justru itu sekarang ibu sudah mulai membiasakan menggunakan teknologi supaya membantu dalam proses belajar mengajar, ya. Nah, kemudian dalam membaca teks PowerPoint, gitu kan, itu juga ICT-nya. Siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat aktif yang benar. Jadi ini perbandingan tadi, mana yang rumusan tidak menggunakan ICT, mana yang menggunakan ICT, kan kita bisa bedakan ya. Ini harus ibu kuasai, harus ibu pahami. Dia membuat pelajaran pasti ketemu ini kalau kita mau mendesain secara inovatif ya. Mungkin di sini ada yang mau tanya tadi. Ada Pak? Silakan. Mohon izin Bapak I. Pagi ini saya punya tugas dari pemerintah program guru penggerak. Di sini ada pertanyaan Pak. Apa kekuatan atau kompetensi pendaftar menurut Anda dapat menunjang perannya sebagai guru penggerak? Di sini ada perintah Pak. Tulislah atau tuliskan 1 sampai 6
kekuatan atau kompetensi yang dimiliki pelamar atau guru. Nah, tadi sudah disampaikan ada 4 kompetensi pada. Yang pertama adalah pedagogi, profesional, terus yang ketiga kepribadian dan sosial. Yang 2 lagi itu menurut Pak Adi kira-kira apa Pak? Untuk saya menyempurnakan jawaban ini. Terima kasih Pak. Ya, memang ini ya. Memang kita pertama kan 4 itu ya. Yang 6 itu penunjang sekali. Apa itu contohnya? Yang 6 tadi kan 4 dari tahu. Memang 4 tadi Pak. Yang pertama pedagogi, yang kedua profesional, kepribadian, sosial. Begini Pak, saya pernah baca buku. Kemampuan guru itu memang ada 6. Di antaranya adalah yang pertama komunikasi. Artinya guru harus pandai berkomunikasi, baik terhadap rekan sejawat, terhadap murid, terhadap dan sebagainya. Yang kedua adalah kreativitas. Seorang guru harus kreatif, mungkin begitu ya Pak. Panjang ya Pak. Yang ketiga percaya diri. Kira-kira Pak sebagai tambahan dari kompetensi yang 4 ini untuk melengkapi untuk ke-6 itu kira-kira apa? Saya kira dari yang komunikasi masuk sosial Pak. Sosial. Komunikasi dengan murid, guru, teman-teman masuk sosial. Jadi dia bisa pecah gitu kan. Kepribadian terhadap nilai yang dimilikinya pelaksanaan atau tidak. Jadi kalau itu tadi tentang bagaikan. Jadi yang masuk sosial tadi komunikasi guru dengan orang tua, dengan sejawat itu masuk sosial, itu. Ya, hanya mungkin dia di sosial itu banyak yang dia minta itu. Karena itu udah masuk sosial. Jadi luas itu rinciannya. Kira-kira Pak yang 2 ini apa kira-kira? Silakan nanti Bapak pikir dulu. Apa kira yang komunikasi dan pasti sosial. Ya. Kalau organisasi masuk nggak Pak? Organisasi sosial itu kemampuan. Kita berinteraksi dengan teman apa itu langsung. Jadi dalam sosial luas itu. Rinciannya. Jadi itu kan pokoknya ini. Sebenarnya kita menerjemahkan kompetensi sehari-hari, ini termasuk kompetensi sosial nih. Kalau dedikasi Pak? Dedikasi ya, sosialnya ada juga kan? Maksudnya sosial juga ya? Profesional ya, Sudah ada yang lain. ya, tas itu personal, ya, siap. Oke gitu Pak ya. Ya Pak Pati. Terima kasih Pak. Oke. Ya, ini berkembang ya, bagus ya. Kenapa? Karena ini akan kita dalam hidup kita sehari-hari bahwa seorang guru itu memiliki 4 kompetensi tadi. Nah, kalau kita termakan dalam diri kita mau banyak cabangnya ini dari macam-macam. Oke. Sekarang kita, ini desainnya. Jadi desainnya penyelenggaraan itu pertama tentu kita sumber kita gunakan kurikulum, ya. Kurikulum misalnya kita ada kelas 1, kurikulum kelas 1, kurikulum yang 2, kurikulum 3, 4, 5, 6 ya. Di kurikulum itu ada tadinya, ada tadinya, ya. Nah, tadinya kan, tadi ada singgung bahwa kita mau ngajar misalnya kelas 3, ya, kelas 3 misalnya. Nah, kita dapat mendesain satu pembelajaran, ya. Itu terdapat pada misalnya ada tema 1, tema 6 ya, tema 1, tema 4, tema kedua misalkan. Nah, di pelajaran kedua ini kita kan ada 3 mata pelajaran itu kan, ya. Ini kan KD-nya itu, KD itu kognitif, KD itu komotor kan. Jadi PPKN yang 4 kan, ya. Nah, kita mau kan satu hari itu kan kita ngajar 3 mata tuh kan. Nah, dan JP-nya berapa satu mata biasanya? JP-nya? JP jam pelajarannya. Satu JP kan 35 menit ya. Biasanya suatu mata itu 2 JP kan. Nanti kalau ada 3 mata, berapa JP sehari? Nah, saya boleh minta izin bentar nggak? Pasti bentar ya. Bisa bentar ya.
Ya, oke. Lagi ya. Nah, jadi kan kita berdua itu ada 6 pelajaran, berarti kan 6 jam pelajaran, ya. Nah, itu setiap mata pelajaran kan 2 JP, 2 jam pelajaran. Nah, satu JP-nya biasa 35 menit ya. Jadi satu mata itu 70 menit kan. Jadi kalau 3 mata berarti 6 JP ya. Oke. Sekarang kita ambil contoh ini ya. Ambil itu tema 4 kelas 3 ya. Pendapat 1 ya. Tema 1 ya. Nah, ini. Jadi pertama ada identitas kan, CFPP kan. Nah, identitas itu misalnya pendidikan SD, sini siapa namanya kan, masih. Kemudian kelas berapa? Kelas 3, kelas 2 misalkan ya. Kemudian temanya misalnya temanya 6 ya, temanya 6 energi dan perubahan gitu kan. Itu temanya 4 penghematan energi gitu kan. Kemudian pembelajarannya kedua, misalnya ini ada 3 matan kan, ini kedua itu pertama kita Senin, kedua Selasa kan, itu kan ada. Nah, kemudian fokus mapelnya tadi kan ada 3 ya, mungkin ke olahraga ada guru ngajar olahraga juga. Iya. Iya. Gitu emang karena sejauh sampai bisa Pak. Iya. Tugasnya luar biasa. Ya memang. Tapi lombanya aktivitas diraku. Iya memang gitu ya. Nah, jadi kan kita praktik kan guru kelas ya, ngajar semoga budi kan. Nah, kecuali apa? Kalau guru PJK juga budi, agama budi kan. Tapi tidak semua sekolah punya guru PJK kan. Nah, mau nggak mau kan guru kelas jadi guru PJK juga kan, minimal di kelas ya kan. Ya. Nah, kelasnya kan. Nah, kalau ada guru PJK ya dia nggak ada PJK lagi. Yang dua matanya kan, nah gitu. Ya. Jadi kita ambil satu misalnya 2 mata riset ceritanya di mana. Nah, itu tadi kan ada PJK. Kita
PDQ biaya kebanyakan. Nah, jadi ini lokasinya 4 kali 35, jadi 4 JP kan. Kemudian posisinya kan biasanya kita nyalin aja kan, jadi nggak, kalau udah ada kan, ya, ini kayak 1, kayak 2, 3, 4 ya, ada. Kemudian, kehadiran indikatornya perlu kita pikirkan nih. Kehadiran itu misalnya mapelnya bahasa Indonesia, kehadirannya sudah ada. Tapi kita rumuskan ke IPK-nya, indikator dari kompetensinya. Nah, misalnya itu kita analisis itu KD-nya. Oh, ini KD-nya menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk bisa visual atau eksplorasi lingkungan, kan? Nah, di sini pertama kita coba memilah-milah informasi tentang penghematan energi dalam bentuk visual. Ya, penilaian dilakukan C4 ya, C4 itu analisis ya. Nah, kemudian kedua itu menemukan kata yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dalam bentuk tulisan ya. Nah, ini kan pemahaman nih. Oke, ketiga ya, penerapan ya. Ketiga itu penerapan, kedua itu kan pemahaman, ketiga itu kan ingatannya. Nah, K4-nya itu 4.2 itu kan K4 kali 2 menyajikan hasil pengalian informasi konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata waktu. Dan lewat kosakata itu apa ini? Tahu nggak kosakata itu apa? Kata yang ini, Kata yang mana? Kosakata apa artinya? Ingat kan? Penyesuaian kalimat, Pak. Hah? Penyesuaian kalimat. Ya, juga ada lagi ya. Penyesuaian kalimat. Makna kata. Kata yang bermakna. Ya, itu kosakata artinya. Kata yang bermakna. Misalnya energi itu kosakatanya apa aja? Energi itu bisa listrik, apalagi? daya bisa, Pak. Nah, daya, apalagi kan banyak itu. Minyak, ya, itu kan minyak ya, solar itu kan kosakata itu, kata yang bermakna ya. Gitu, Mbak. Jadi kita bisa mengeksplorasi kosakata sesuai dengan temanya apa itu, mulai energi, kita ya. Nah, oke. Sekarang, ya, PPKN-nya kita juga. Jadi setiap tadi itu masa 2 IPK, ya. Itu tujuannya IPK. Kemudian IPK pertama misalnya apa? Menemukan kewajiban di rumah sekitarnya dengan energi. Itu menemukan apa? Mengidentifikasi kan C1 kan, ya C1 kan, C1 kan load, ya. Tapi kita supaya dia kena dulu, jangan tinggi dulu misalnya, di variasi gitu kan, supaya ada load ada dapat kita tinggi juga. Nah, kemudian membedakan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait dengan penghematan energi di rumah itu kan, itu kan membedakan itu analisisnya. Kemudian nanti di keterampilannya itu kita harus implementasikan kewajiban sebagai anggota keluarga, menyajikan contoh pengalaman melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini bentuk contoh rumusan yang akan kita jadikan nanti dalam misi pembelajaran kita atau pembelajaran kan. Kemudian tadi kan ada berapa? 8 IPK tadi ya. Nah, jadi IPK pertama IPK pertama kan kita harus berbicara pembelajaran kan, ya. Nah, telah mengamati gambar tentang penghematan energi, siswa dapat memilah-milah informasi tentang penghematan energi di rumah dengan mandiri kan. Jadi dia itu percaya itu, ya, mampu memilah energi listrik, ini energi gas gitu kan. Nah, itu dalam kegiatan sehari itu ketua kalau berhubungan dengan penghematan ada pembosan, ada penghematan kan. Ya kalau misalnya ada kita bosan kan, kerugian secara finansial kan ada, kita bayar mahal gitu kan. Ya, anak sekolah anak itu diajarin kalau siang-siang tuh kalian kan waktunya udah terang ngapain lagi? Karena udah terang ngapain lagi di kampung gitu kan. Nah, kalau kamu di orang itu masuk apa? Pembosan kan? Nah, gitu kan. Jadi ini yang diberikan
Jadi keduanya setelah memilah informasi tentang pengamatan energi, dulu mahasiswa dapat menemukan kata kunci yang berkaitan dengan konsep pengamatan energi di rumah mencari diri. Ya, jadi ini juga termasuk degree ya, karena sikap juga. Kemudian setelah menemukan kata kunci berkaitan dengan konsep pengamatan energi, dulu mahasiswa dapat menyajikan informasi tentang konsep pengamatan energi yang digunakan. Tujuan yang kedepannya setelah menyajikan informasi tentang konsep pengamatan energi, siswa dapat membuat pokok-pokok informasi yang terkait dengan konsep pengamatan energi dengan kata-kata, laku, dan kalimat fiksi. Ini penampilan dia nanti sudah tahu berapa kata-kata tentang pengamatan energi itu nanti dia akan coba membuat kalimat fiksi. Nah, setelah mengamati video tentang kewajiban hak dan sebagai anggota keluarga, siswa dapat mengenali kewajiban sebagai anggota keluarga terkait pengamatan energi. Jadi sudah ada video, sudah mulai tipeknya, ya, yang digunakan tadi, ya. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, nah tadi kan kita LKPD ya, depan kejaksaan ini kan. Nah, siswa dapat membedakan kewajiban sebagai keluarga terkait pemborosan energi dan pengamatan energi. Jadi anak-anak itu sudah mulai diberikan dan dia mulai aktif ya untuk mendiskusikan, mengamati, kemudian mengerjakan juga. Ya. Nah, dia telah mengamati tentang pemborosan dan pengamatan energi, siswa dapat merealisasikan bagi sudah keluarga juga pengamatan energi di rumah secara menjawab. Ya. Nah, setelah secara PKPD, siswa dapat menyajikan contoh melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait pengamatan energi di rumah. Dari mana kita rumuskan? Dari PK. Ada 8 PK terusul. Di sini sudah ada tipek juga ada, video, ya. Kemudian gambaran sentimik juga ada, yaitu pendekatan ilmiahnya, yaitu ada mengamati, menanya, kan, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, mengenal, komunikasikan itu ada kan sentimik itu kan namanya kan ya. Oke. Materinya itu yang kita bisa. Kemudian penggunaan media pemasaran media kekerasan asal itu juga kan ya. Saya kan ada 5 ya, maksudnya yang religius, nasionalis, mandiri, otonom, dan integritas kan. Nah itu kayaknya pemasaran itu dalam itu ada juga. Dia media adalah sumber. Media itu menakan apa? Misalnya PowerPoint untuk menanyakan kan. Kemudian video pembelajaran, ya. Yang memuat lagi kasus-kasus pengamatan saya kata-kata ini ya. Nanti anak-anak tinggal bermain bisa nanti untuk menyambung sehingga dia suatu kalimat fiksi gitu kan. Nah, oke. Sekarang alat pelajarannya misalnya spidol, hapus, laptop, ya. Dia ada CD, yang ini ya CD kan. Lepas kerja terdiri dari KPD ya, masalah. Sumbernya dilakukan ada buku-buku siswa kan. Nah, pertama di buku-buku kita lihat tuh, ya, guru ya, buku siswa ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke pendekatan model dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan ya, saintifik dan tipek gitu kan. Nah, pendekatan saintifik itu tadi kan Pak sudah katakan bahwa ada 5 tahapan. Nah, apa aja tadi? Pertama apa? Mengamati. Kedua apa? Menanya. Ketiga? Mengumpulkan informasi ya. Keempat? Menalar. Lalu maksudnya mengolah informasi tadi, jadi suatu kesimpulan. Kelimanya? Mengkomunikasikan. Jadi anak-anak itu tampil membacakan hasil pada kelompoknya itu kan, itu mengkomunikasikan. Jadi jangan hanya duduk manis, kemudian nggak ada apa-apa, atau nggak selesai dia belajar, nggak aktif mana. Ya. Nah, jadi pendekatan kita gunakan saintifik tadi, pendekatan ilmiah ya. Jadi tipeknya tadi dan logi tadi, itu ada poin yang saya bayangkan gunakan ini tipeknya ya, masuk ke tipek ya. Nah, model pembelajaran, sekarang model pembelajaran itu macam kan? Ada PBL, Content Based Learning, ada PJBL, proyek kan. Nah,
sekarang mana yang termanfaatkan di antara yang itu? Ini salah satu di antaranya. Ya. Nah, kemudian metode pembelajaran itu, kan? Metode itu cara menyampaikan itu kan macam ada ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi kan, ada bermain peran, ada penugasan, ada seterusnya kan. Nah, mana yang dikira-kira kita gunakan gitu kan? Amin dulu ya. Setelah tahap pendekatan model dan metode ini pada ini, kita masuk ke tahap langkah pembelajaran, gitu kan? Nah, gitu. Langkah pembelajaran sudah bikin kolom-kolomnya bu. Ya ada yang horizontal samping, ada yang vertikal, gitu kan? Dan sedangkan kalau ke samping kan enak kita melihat macam kan. Nah, pertama polanya itu ada 3 pendahuluan kegiatannya, inti, ya. Akhir itu penutup ya. Nah, pendahuluan itu ada orientasi, ada apresiasi dan motivasi. Nah, orientasinya apa? Pertama misalnya guru menyapa siswa yang cepat salah itu masuk kan, selamat pagi anak-anak, gitu kan? Atau assalamualaikum gitu kan, dimasukkan. Kemudian pasti setelah itu ibu sekarang yang pernah berlaku itu apa? Siswa paling awal maksudnya untuk motivasi agar dia itu dapat, oh siapa yang datang pertama kali ini, oh saya bu, sekarang tolong hobi doa gitu kan. Nah gitu, ini adalah untuk religius ini ya. Nah, kemudian guru memeriksa kebersihan kelasnya, nah, gitu kan. Nah, kemudian terapi kesiapan ininya, kan sudah siap. Nah, sebelum kita mulai kita apa dulu ya. Ya, dulu kehadirannya, kita dulu kan, apa yang hadir ya, siapa yang hadir kan memastikan kan. Nah, itu termasuk apa itu? Itu termasuk dalam fase komunikasi. Kan fase itu kan ada 4 ya, ada komunikasi, ada kerjasama, ada berpikir tidak tinggi, ada kreativiti ya. Nah, ada komunikasi. Kemudian literasi atau nasionalis ya. Biasanya itu kalau selalu kan ada menyanyikan lagu, ada ya, oh iya itu salah satu literasi juga ya. Jadi itu makin nasionalisnya, misalnya lagu wajib atau lagu ya, satu di antara itu ya, itu biasa ya. Nah, ini termasuk orientasi nih, orientasi dalam pendahuluan ya. Nah, apresiasi ini ya, dulu dari pembelajaran minggu lalu misalnya anak-anak minggu lalu kalian masih ingat kan pelajaran apa hari ini? Kan? Saya ya, apa ya? Ini mereview ya, mengingatkan kembali kata siswa terhadap materi yang kemudian baru dulu masuk sini siswa menyimak itu masalah komunikasi nih ya, kemudian menyimak jelas dulu tentang tema apa yang akan disampaikan kan. Nah, jadi anak-anak berarti kita ini pada bisa tema 1, tema 2 ya kan. Dalam arti ini kan, nah ini termasuk persepsi. Kemudian, ya, nah, nanti ada motivasinya, di bawahnya ada motivasi ya, motivasi itu, ya, misalnya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan pelajari ini anak terus termotivasi pelajaran kalian belajar kamu bisa ini kan, atau ringan-ringan SPG. Ya, SPG kan. Nah, SPG contohnya untuk semangat. Oke, kita untuk semangat lagi. Untuk semangat. Karena diajak supaya dia semangat lagi atau SPG lain. Ini adalah yang motivasi. Nah, baru kita nanti masuk ke inti. Karena menggunakan sintaknya akan menggunakan PBL, beda sekali, maka itu ada 5 sintak ya, tahapan-tahapannya kan. Nah, yang pertama apa? Orientasi siswa pada masalah. Nah, apa kegiatan yang akan dilakukan di sini? Ya. Contoh misalnya ini, siswa mengamati video pembelajaran, tayangan video, anak mengamati. Ya. Tentang apa? Saya tentang sikap boros energi. Nah yang itu masuk IPEK teknologi. Nah,
mengamati itu cuma saintifik, itu mengamati, ya, berarti sudah termenuhi dari kriteria perjalanan yang 41 apa, ya. Keduanya siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan terhadap hasil pengamatan. Jadi tadi amati itu ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti kan? Nah, kan kita dorong supaya dia, ya, oke gitu ya. Nah, kemudian terusnya ini bimbing ya. Nah, cara keduanya mengasasi siswa untuk belajar. Nah, ini contoh-contohnya kan, ya. Nah, oke kita lanjut ya, untuk lagi. Nah itu. Nah, ketiganya mendidik siswa melakukan pendidikan secara individual. Apa kegiatan-kegiatannya? Ya. Nah, keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya. Apa? Kelimanya menganalisis evaluasi ya. Nah, ini juga masuk ke dalam PBL dari pertama tadi. Jadi kalau kita menggunakan model PBL itu sebenarnya PBL kita seperti kan. Nah, kemudian tertib tutupnya, ya. Nah, dulu memberikan ada kegiatan akhir itu kan ada kegiatan penyimpanan, ya, refleksi ya. Nah, kemudian nanti remedialnya ini ada remedialnya, ya. Nah, kemudian ini ya, penilaian evaluasi ya. Nah, jadi teknik penilaian dasar mentes sikap dan setidaknya observasi tentunya bisa menambah penilaiannya. Yang ketahuan itu bentuknya tes, di setiap ini tertulis bentuknya bisa sudah ada, saya dan pelampir ya. Dengan kelampiran teknik non tes, ya, bentuknya kinerja dan apanya bisa dengan bukti penilaian ya. Nah, ini itu aja, ya, itu aja ya. Kemudian saya mengapa bisa buat satu RPP aja, RPP-nya satu aja, masih satu muatan aja, ya, satu muatan aja, latihan gitu ya, ya. Nanti ini itu sama bananya gitu, boleh kelas 1, boleh kelas 2, satu muatan aja, ya. Tapi yang memang tergambar desain yang inovatif, ya. Oke, nah, ada pertanyaan nggak? Ya kita waktunya sudah cukup Pak? Cukup ya, semuanya alhamdulillah ya. Cukup Pak, cukup ya. Kita ucapkan sudah sampai bisa berarti memudah dapat menambah ya, jika nanti dalam kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.